Halo guys, ketemu lagi sama Milader Boy. Jadi hari ini gue kurang lebih ngerjain buat video ini agak maleman guys karena beberapa ada transaksi dan sibuk banget minggu ini. Jadi gue mau kasih tahu lo semua tentang cara berpikir perbedaan cara berpikir orang kaya dan orang miskin kayak gitu guys. Nah, nah, sorry. Oke. Nah, cara cara berpikir orang kaya dan orang miskin. Jadi gua agak sariawan, jadi ngomongnya agak sorry ya guys. Nah, hari ini gue mau buat video bagaimana perbedaan antara orang kaya dan orang miskin dari cara berpikirnya guys. Nah, cara berpikirnya tapi sebelum kita masuk, gue pengen kasih tahu lu mindset gue sebelum gue memulai bisnis. Jadi dulu di kurang lebih sekitar 5 tahun sampai 7 tahun yang lalu. Jadi ceritanya adalah gue ini dulu pelatih badminton, guys. Pelatih badminton, gue udah cukup bagus, pendapatannya sudah cukup bagus di klub itu, banyak private juga, banyak private. Kurang lebih itu murid gue, karena gue dulu pernah ngelatih di luar negeri di Singapura, akhirnya ilmu-ilmu yang dari Singapura luar negeri itu gue bawa ke Indonesia karena dulu bos gue itu orang Indonesia juga, tapi dia ngelatihnya bagus guys. Dari situ gue menerapkan semua teknik dan semua pengajaran yang dia punya itu ke dalam klub gue. Nah, salah satu klub besar di Surabaya pokoknya. Nah, dari situ gue pelan-pelan bangun karena gue dulu di junior, jadi pertamanya muridnya gue itu kurang lebih sekitar ya 15-an dengan 6 bulan, 2 bulan pertama sampai 3 bulan. Ketika 6 bulan pertama itu langsung pemain gue juara semua, dan ketika juara semua itu eh, perlahan-lahan murid bertambah sampai 30 sampai 45 sampai gua tuh kelabakan guys. Dari situ juga gua eh, apa namanya? Dari situ juga gua eh, banyak private juga, dari banyak tawaran private, dari private yang personal, semuanya gua kerjain. Bahkan dari Senin sampai ketemu Senin lagi, jadwal gua padat banget guys. Jadi bener-bener padat, nggak ada waktu buat santai, kerja 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 dan kerja. Jadi gue tahu apa itu kerja keras. Nah, yang kedua adalah lama kelamaan waktu gue habis. Memang waktu itu dapat pendapatan kurang lebih sekitar ya 5 jutaan, ya 5 sampai 7 jutaan sebulan. Itu karena makan sudah ditanggung klub, dan tempat tinggal ditanggung klub. Jadi gue 7 juta bersih dari private dan gaji waktu itu cuma 1 juta guys. Jadi sisanya 6 juta 5 juta itu hasil dari private. Jadi semua kerja keras gue lakuin. Setelah itu gue berpikir waktu gue habis, gue capek, semakin lama semakin lelah, dan akhirnya gue memulai bisnis. Dan waktu itu ketika memulai bisnis, gue memulai dari muridnya hanya 4 orang. Waktu itu eh, pengeluaran sama pendapatan itu sama guys. Jadi gue bahkan setiap bulan nggak pernah dapat lebihnya. Jadi uang masuk buat biaya kos, biaya biaya lapangan, biaya kok dan lain-lain. Jadi gue selama setahun 2 tahun itu kurang lebih hidup pas-pasan guys. Jadi memang memang berat banget. Jadi ketika itu bahkan gue juga gagal. Ketika gagal ada dua nih temen yang bilang, kalau gue bilang sih mental miskin lah ya. Dia ikut prihatin ngelihat gua, udahlah nggak usah, stop aja, lu mendingan lu mendingan berhenti aja lu mungkin di klub. Waktu itu memang betul guys. Jadi gua dulu ada tawaran di Kanada, Malaysia sama Singapura lagi. Tetap ada tawaran. Jadi ketika walaupun gua susah, itu tetap banyak penawaran dari luar negeri, bahkan dari Jakarta sendiri. Tapi gue pengen menjadi pengusaha guys. Jadi mimpi gue dan mindset gue pengen memang benar-benar jadi pengusaha di situ.
Yang pertama-tama gue harus tanamkan di dalam diri gue. Nah, dari situ akhirnya gue semuanya gue tolakin semua, guys. Gue tolakin semua. Tawaran dari luar negeri gue tolakin dan akhirnya gue komitmen dan klub. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau jadi orang sukses itu butuh komitmen, guys. Jadi ketika gue komitmen, gue pulang dulu ke rumah, akhirnya gue banyak konsultasi sama teman-teman dan pelaku bisnis khususnya. Jadi justru ketika teman-teman pengusaha, justru mereka, wah selamat bro, selamat lu udah gagal. Jadi beda, guys. Loh kenapa? Kok lu kasih gua selamat? Iya, karena setiap orang sukses itu sebenarnya menerima kegagalan yang sama. Jadi contoh, untuk menjadi sukses, kita harus menerima kegagalan 100 kali. Bukan berarti kita harus menghindari kegagalan, tapi seberapa cepat kita ambil kegagalan itu. Jadi ketika gue mindset gue kayak gitu, dibilang selamat lu gagal, berarti gue harus mengambil kegagalan gue. Jadi dari situ gue, oh gagal gue ambilin terus, gagal lagi, oh ini gagal, ganti cara lagi, gagal ganti cara lagi, sampai pada akhirnya gue menemukan bisnis yang luar biasa, yaitu bisnis properti yang kita bisa beli rumah itu bahkan jauh di bawah harga pasar. Tapi bukan itu yang gue bahas, guys. Tapi yang gue bahas ada mindset ya hari ini ya. Jadi kalau menurut gue, akhirnya di dalam dunia bisnis properti pun gue selalu gue selalu ketika mengalami kegagalan, ketika presentasi, ketika nemuin orang, ketika gagal transaksi, bahkan ketika udah di notaris kita gagal, itu bahkan ya hal yang biasa buat gua. Tapi kebanyakan orang itu ketika menerima kegagalan, mereka langsung putus asa dan give up. Baru presentasi, gua jadi punya temen dulu bawa kayak apa ya, kayak lead bawahan gue ya lah, kayak agent gitu ya. Dia ketika gue anterin sekali, dua kali, ketiga kali, ternyata ketiga kali belum bisa menghasilkan apa-apa, di situ udah nyerah. Kalau misalnya lu mau tahu, gue itu sebulan itu bisa nemuin orang mungkin sekitar 10 sampai 20 orang, kurang lebih sehari ya, kurang lebih 10 sampai 20 orang lah sebulan. Dari 10 kali itu belum tentu ada yang mungkin cuma satu closing apa dua closing, tapi gua misalnya dalam 100 orang itu memungkinkan 10 yang interest dan dua closing, gua akan mencari 100 orang, guys. Perbandingan gitu. Jadi kalau dari 100 orang hanya 10 yang interest nggak apa-apa. Dari 10 hanya 2 yang closing, dan itu jatah-jatah sukses setiap orang. Mungkin tinggal dipersempit aja. Jadi pembukaan gua itu aja. Jadi gimana mindset orang kaya dan mindset orang miskin. Oke, kita langsung aja, guys. Oke, baik. Oke. Jadi ini perbedaan pola pikir orang kaya dan orang miskin, guys. Jadi gua akan kasih tahu lu semua. Oke. Jadi jangan lupa beli bajunya Miliarder Boy. Hanya di WA Instagram lu bajunya Miliarder Boy, guys. Oke, langsung aja. Nah, membahas perbedaan. Jadi membahas mengenai perbedaan antara orang kaya dan orang miskin ternyata bukan hanya terletak pada jumlah harta yang mereka punya, tapi dari segi pola pikir yang mereka miliki. Juga terlihat jelas perbedaan pola pikir yang dimaksud di sini adalah cara mereka menjalani kehidupan yang berbeda. Misalnya, orang kaya menjalani kehidupan dengan berbagai visi yang mereka punya. Sedangkan orang miskin menjalankan kehidupan mereka dengan apa yang tampak di hari ini saja. Mengulas informasi yang telah dirangkum oleh Miliarder Boy. Jadi gue telah merangkum.
Ini deretan perbedaan antara pola pikir di antara keduanya. Jadi yang paling dasar itu adalah kalau misalnya apa namanya, perbedaan yang mendasar adalah kalau orang kaya, maksudnya orang kaya, dia mempunyai visi ke depan, guys. Jadi orang kaya itu melihatnya masa depan. Masa depan gue akan buat perusahaan, gue akan sukses di bisnis ini, gue akan bla dan bla bla bla, A B C D. Dia punya visi dan strategi untuk masa depan. Dan sedangkan orang miskin menjalani kehidupan dengan apa yang tampak hari ini. Jadi kalau misalnya hari ini dia kerja dan tidak menghasilkan apa-apa, ya udah menyerah. Oh berarti ini bukan bisnis yang bagus. Oh ini bukan kerjaan yang bagus. Tapi kalau misalnya mindsetnya memang sudah kaya, dia hari ini nggak dapat apa-apa. Oh tapi gue yakin suatu saat gue akan sukses. Suatu saat gue akan sukses. Jadi di dalam hatinya mereka akan selalu berpikir seperti itu. Oke, yang pertama, tapi sebelumnya gue minum dulu ya. Oke guys, yang pertama adalah orang kaya percaya kalau mereka yang menentukan arah hidup mereka. Jadi orang kaya itu selalu percaya kalau mereka yang menentukan arah hidup mereka. Jadi gua udah bermindset sebagai orang kaya, walaupun gua nggak punya duit sekalipun, mindset gua tetap harus jadi orang kaya, guys. Mindset gua harus tetap banyak uang. Gua nggak bingung dengan misalnya di dompet gue tinggal 100.000, tapi gue mindset gue adalah pribadi orang yang kaya dan gue memang layak. Gue CFO, CMO, Chief Marketing Officer, owner, direktur, dan jadi seorang pemimpin, seorang owner itu harus berpikir seperti orang yang lebih sukses dari bawahannya, walaupun bukan berupa uang tapi berupa mindset dan sebagainya. Jadi gue selalu percaya kalau gue yang menentukan arah hidup gue sendiri. Jadi suatu saat gue akan menjadi orang kaya, jadi gue selalu afirmasi setiap pagi, gue akan menjadi sukses, gue akan menjadi sukses, gue akan kaya, gue akan closing 1 miliar per bulan, gue akan luar biasa, gue akan punya mobil bagus, gue akan punya motor hebat, gue punya pacar yang cantik. Jadi setiap hari gue afirmasi, guys. Itu yang banyak orang nggak tahu. Oke ya, lanjut. Nah, selain itu, ini gua sendiri, gua harus punya keyakinan. Dasar pemikiran orang kaya itu sebenarnya harus punya keyakinan. Pasrah menjalani hidup karena itu sudah suratan takdir, itu adalah orang miskin. Jadi orang kaya nggak pernah dimiliki orang kaya nggak pernah cara berpikirnya tidak pernah memiliki pikiran seperti itu. Sorry, salah tulis ya. Jadi orang kaya nggak pernah pasrah dengan hidupnya hari ini. Mereka percaya mereka dapat menentukan arah hidup, bukan bermaksud melawan takdir, namun mereka justru gigih mengubah takdir agar lebih baik lagi. Jangan berpikiran orang kaya tidak pernah menjalani hidup sekeras orang yang biasa lainnya. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang merintis kekayaan itu dari nol dan penuh perjuangan. Oke, jadi gue mau kasih tahu lu adalah dasar pemikiran orang kaya itu tidak pernah pasrah dengan keadaan. Contoh misalnya, ya udah keluarga gue keluarga biasa, nggak ada yang menjadi pengusaha, semuanya karyawan. Ya udahlah, gue hidup jadi karyawan aja, atau gue hidup ya gini-gini aja. Keluarga gue nggak ada yang punya mobil, jadi ya udahlah, gue nggak usah kerja keras, ya udah takdir gue begini. Jadi gue selalu sebenarnya hidup gue, kalau misalnya gue boleh sharing ke teman-teman semua yang miliarder channel, miliarder club. Kalau misalnya gue boleh sharing, sebenarnya gue itu selalu melawan takdir, guys. Jadi gue tuh selalu melawan takdir. Misalnya contoh, gue tuh dulu nggak pedean. Gue itu dulu ditolak sama cewek. Gue tuh dulu nggak ada cewek yang suka sama gue. Tapi gue harus lawan itu semua. Gue harus lawan takdir gue. Gue jelek, gue dulu jerawatan, gue dulu nggak layak untuk dicintai, contoh seperti itu. Tapi akhirnya gue bisa mendapatkan apa yang gue pengen dengan caranya belajar,
gagal, belajar gagal sampai akhirnya gue bisa sukses. Itu dalam percintaan. Di dalam bisnis pun gue juga sama. Jadi gue juga dulu pernah ketika gue pengen investasi emas itu dibilang, Wisnu gimana mau investasi emas, beli air aja masih minta. Yes, gue dulu pernah kemana-mana gue minta numpang. Bahkan gue ke Surabaya numpang, tidur di rumah teman, ke Jakarta numpang, di mana numpang makan. Jadi gue bersihin bajunya teman supaya gue bisa cepat makan. Jadi itu yang gue lakuin di masa lalu guys. Jadi gue pengen, wah hidup gue kayak gini terus nih, jadi babu nih. Gue harus berubah nasib gue. Gue harus menjadi orang hebat. Gue harus menjadi orang terkenal. Gue harus punya jadi Wisnu yang bisa dibanggakan kayak gitu guys. Jadi hidup gue selalu melawan takdir. Itu yang lo harus tahu. Hidup gue itu selalu melawan takdir. Oke? Lanjut. Selain itu juga gue juga di dalam diri gue itu selalu perjuangan, berjuang dan pekerja keras. Jadi pola berpikir pertama inilah yang jelas melihat perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Jadi orang kaya ini menolak untuk harus terima kenyataan kalau mereka bakal selamanya hidup susah. Optimisme yang dibangun dan usaha yang tekun pada akhirnya membuat mereka sukses. Oke. Jadi Gua juga nggak pernah mau menerima, gua selalu menolak kenyataan. Jadi kenyataan gua nih, gua udah pendek, hitam. Yuk, kamu lihat sendiri perbedaan gua 2010 sama 2020. Gua dulu udah pendek, hitam, kurus, susah lagi. Keluarga biasa-biasa aja. Gitu. Ya bukan orang kaya juga. Tapi gua selalu menolak kenyataan. Bukan tidak terima kenyataan ya, gue selalu menerima kenyataan dan gue harus tolak itu, karena kenyataan itu walaupun pahit gue harus merubah. Gue selalu menolak kenyataan gue, misalnya hari ini gue jelek, gue harus bisa ganteng nih, gue harus apa nih, harus penampilan rapi, bersih, terus bisanya gaya baju juga harus, stylenya juga harus diganti, mungkin isi kepala juga harus diganti, banyak belajar dan sebagainya. Jadi gue selalu menolak kenyataan. Gue harus merubah kenyataan gue, nasib gue, dan gue harus berubah. Dan gue juga harus tekun, kerja keras yang pada akhirnya membuat gue menjadi lebih sukses daripada hari kemarin. Itu yang pertama guys. Selanjutnya ini yang kedua. Yang kedua adalah orang kaya berani pertaruhkan uang demi keuntungan dalam investasi. Jadi sebenarnya mindset orang kaya itu harus berani guys. Jadi dulu walaupun lu gak punya uang, lu berani ambil keputusan. Dulu pendapatan gue lumayan, tapi gue berani ambil keputusan yang mungkin pekerjaan gue enggak lebih bagus daripada yang baru. Yang lama, sorry. Jadi dulu gue ketika dulu ketika gue jadi karyawan di klub, pelatih dengan pendapatan yang sudah pasti, yang sudah oke, gitu ya, gue berkorban demi belajar jadi pengusaha. Gue bilang itu belajar lah ya, karena belum sukses sampai detik ini juga gue masih belajar. Kalau misalnya sukses, gue juga berasa ya belum sukses banget lah, gue masih pengen lebih kaya lagi. Jadi ketika gue berkorban pendapatan yang mungkin 5 juta sampai 7 juta sebulan, gue belajar yang pendapatannya mungkin cuma sebulan 500, jadi gue berkorban. Demi apa? Demi mendapatkan keuntungan dalam yang lebih besar, mungkin di situ lebih besar. Jadi kata Albert Einstein, jangan berpikir lu akan mendapatkan hasil yang sama jika lu melakukan hasil yang berbeda. Jangan berpikir lu akan mendapatkan hasil yang berbeda jika lu melakukan hal yang sama. Itu yang gue pelajari. Jadi orang kaya berani pertaruhkan uang demi keuntungan dalam investasi, guys. Oke? Nah, di dalam investasi itu sendiri sebenarnya ada yang namanya deposito, ada yang emas, obligasi,
saham, dan properti. Jadi gue nggak tahu lu bisnis yang mana ya. Jadi di dalam semua investasi ini ada plus minus. Gue nggak mau menilai investasi emas lebih jelek, apa investasi obligasi, apa saham yang lebih jelek apa enggak. Kalau gue sendiri, gue investasinya di emas, di properti. Kalau emas itu misalnya gue ada duit lebih, gue beli emas. Tapi sekarang ini gue lagi, kalau bisnis gue sendiri sih lagi properti, karena properti itu resikonya lebih sedikit. Tapi gue, katanya orang kan misalnya investasi properti karena resikonya sedikit, cuannya jadi sedikit juga biasa. Tapi jangan salah, di bisnis gue ini itu beli propertinya udah untung duluan. Jadi misalnya harga pasar 1,5, gue bisa beli 500 juta doang guys. Jadi memang beda ya, jangan samakan bisnis gua sama bisnis agent properti biasa. Jadi kalau bisnis agent properti biasa itu kan misalnya lu lihat di agent-agent, tapi kalau di tempat gua itu beda banget guys. Jadi belinya sudah murah duluan, 50% di bawah harga pasar. Kalau misalnya lu ingin lebih lanjut, lu lebih ngerti apa sih itu bisnis gua, lu bisa langsung aja DM di Miliarder Boy. Ya, oke. Jadi gua selalu melihat peluang, keberanian berinvestasi, mempertaruhkan uang yang dimiliki untuk keuntungan yang lebih besar di masa depan. Memiliki resiko yang lebih tinggi. Tidak ada yang bisa menjamin keberhasilannya, sehingga hanya sedikit orang yang mau berinvestasi di pasar modal atau real estate. Jadi kalau misalnya kita lihat di pasar modal, investasi emas, saham dan sebagainya, mungkin ada kemungkinan juga akan turun. Di real estate juga kemungkinan, walaupun sangat aman, kemungkinan juga akan susah terjual. Tapi itulah investasi, karena kalau lu mau kaya, lu harus berani mempertaruhkan mental, lu harus berani dulu guys. Kalau misalnya lu nggak punya mental, lu nggak akan bisa kaya. Terus yang kedua adalah lu harus fokus melipat gandakan uang. Orang kaya justru enggak berpendapatan demikian. Buat mereka, investasi di pasar modal dan real estate dipandang sebagai peluang menciptakan untung lebih banyak. Disinilah mereka berani mempertaruhkan uang yang mereka miliki demi keuntungan yang lebih besar. Padahal mereka tahu bisa saja hal-hal buruk terjadi dan mereka kehilangan banyak uang. Jadi lo mau bisnis investasi apapun, emas dan apapun bisnis, semua orang kaya mereka tahu bisa aja hal-hal buruk itu terjadi. Contohnya misalnya bursa saham anjlok ketika pandemi Covid kayak gini. Ya. Terus yang kedua, misalkan emas sekarang lagi naik nih, mungkin juga besok bisa langsung turun drastis. Atau properti, walaupun murah, bisa belinya murah kan sekarang nih properti pada jual murah karena kredit-kredit pada macet guys. Jadi perbankan biasanya mereka cuci gudang. Itu lu bisa dapat properti murah, tapi hal buruk mungkin bisa terjadi, susah terjualnya. Nah, hal-hal itu yang lu harus berani, dalam arti kalau lu mau jadi kaya, lu harus berani dengan hal-hal yang terburuk akan terjadi. Tapi kalau misalnya di bisnis gua, karena gua selalu menghitung semuanya sudah aman. Jadi misalnya contoh beli aset tuh 1 M, belinya 500 juta. Ini kan nilai-nilai aman untuk gua beli. Jadi terburuk pun properti itu turun, gua masih cuannya walaupun sedikit tapi tetap cuan. Minimal balik modal, guys. Jadi gue memang kalau di bisnis gue emang udah sangat terhitung. Tapi bukan itu yang gue bahas hari ini. Oke, lanjut. Oke, yang ketiga, bukan hanya sekedar keinginan, orang kaya itu konsisten untuk mewujudkannya. Jadi kalau menurut gue banyak anak-anak muda itu punya mimpi dan keinginan besar-besar, punya strategi bisnis, strategi ini dan itu menurut gua. Tapi mereka nggak pernah konsisten guys, nggak pernah konsisten dengan apa yang mereka pengen, tujuannya apa, mereka nggak pernah konsisten. Gua banyak mengenal anak-anak muda, mungkin yang di seumuran gua juga,
sekitar 25 sampai 30 tahun. Ketika mengalami kegagalan satu, kegagalan dua, kegagalan tiga, mereka sulit. Bahkan mereka nggak mau nih jadi karyawan, maunya jadi bos. Tapi kalau menurut gua tuh untuk menjadi bos lu harus menjadi karyawan terbaik dulu, guys. Jadi kalau lu nggak akan bisa buat perusahaan lu besar kalau lu nggak bisa buat perusahaan orang lain besar dulu. Jadi buat perusahaan orang lain itu besar itu adalah pelajaran dulu. Jadi dulu ketika gua di Singapura itu gua membantu klubnya dia untuk besar. Jadi dulu dari mulai muridnya cuma 2 orang sampai 10 sampai 20 gitu kan. Dengan ada gue membantu dia, berarti kan gue membantu perusahaannya menjadi besar. Terus juga gue waktu itu di Jakarta dari awalnya kecil jadi besar. Terus ketika gue dulu di Surabaya membuat klubnya biasa walaupun sudah besar tapi muridnya kecil-kecil udah bisa jadi juara. Nah akhirnya gue punya yang namanya mindset leader. Disitulah gue baru bisa menjadi pengusaha. Jadi bullshit misalnya ada orang yang pengen jadi bos tapi dia tidak punya pengalaman menjadi pelayan yang terbaik. Jadi kalau di dalam Alkitab, di dalam agama gue itu kalau lu mau menjadi yang terdepan lu harus menjadi yang terbelakang, yang paling belakang. Kalau lu mau jadi paling depan itu jadi merendah diri lah, yang paling belakang jadi pelayan dulu, guys. Jadi kalau misalnya lu di dalam apa namanya acara di dalam acara perkawinan atau di acara apalah ya, jangan duduk paling depan, lu duduk yang paling belakang. Sampai nanti pada akhirnya sana yang manggil lu, kamu jangan duduk belakang, duduk depan sini sama. Itu lebih baik daripada lu sok-sokan duduk di depan tapi malah lu disuruh mundur. Kayak gitu, guys. Oke. Orang kaya itu sebenarnya konsisten dan fokus sama impiannya. Jadi selalu naik, guys. Siapa yang nggak ingin hidup menjadi orang kaya? Rasanya nggak ada kan? Tentu kita ingin hidupnya yang layak, yang mampu mencukupi semua kebutuhan dan keinginan. Namun banyak pula orang yang hanya mendambakan kehidupan menjadi orang kaya tanpa berusaha dan enggak bekerja keras. Hal itu juga nggak berlaku untuk orang kaya. Mereka konsisten untuk mewujudkan impiannya dengan kerja keras, mereka berani mengambil resiko. Pola pikir ini bisa dimulai dari target-target apa yang ingin dicapai selama 1 tahun. Target-target tersebut tentunya punya nilai-nilai positif buat kemajuan karir Anda. Jadi seperti tabel yang lu lihat ini, nggak perlu muluk-muluk, guys. Targetnya contoh misalnya pendapatan 10 juta dulu, ya kan? Atau 1 juta dulu sebulan, lama-lama 2 juta, 3 juta, 4 juta, atau 50 juta. Atau kalau misalnya lu udah pendapatan 10 juta nih, target nih tahun depan harus 20 juta. Gimana caranya dipikir? 30 juta, 40 juta, 50 juta. Jadi uniknya nih cara kerja kepala kita itu mereka akan mencari jawaban ketika kita bertanya, guys. Misalnya contoh, gue pengen pendapatan nih 10 juta per bulan. Nanti mikir sendiri, gimana ya caranya supaya dapat mendapat 10 juta per bulan atau 20 juta atau 30, 40, 50. Tapi semuanya lu lakukan dengan konsisten dan fokus sampai impian lu. Lu pengen apa nih? Lu pengen buat perusahaan besar atau lu pengen punya mobil atau lu punya motor atau ya lu pengen punya pacar cantik. Lu fokus dan konsisten itu, guys. Jangan pernah menyerah. Never to give up. Jadi ketika lu jatuh, lu bangun lagi, jatuh bangun lagi. Jadi di dalam dulu gue latihan badminton, ada pelatih yang bilang, kalau lu jatuh 10 kali, lu harus bangkit 11 kali, guys. Itu kata dia. Kita lanjut ya. Oke, orang kaya itu punya visi dalam hidupnya. Nah, tapi sebelum gua lanjut terus, ini lu bisa lihat di part 2. Ini kan part pertama, mungkin besok lu bisa lihat lagi di part 2, guys. Semoga semoga konten part pertama ini buat lu menarik dan lu pengen belajar. Lu langsung aja kepoin IG gua di Miliarder Boy. Lu kalau misalnya pengen berinvestasi atau lu pengen jadi marketingnya di Miliarder Club,
tentang mencari pendapatan tambahan, atau lu pengen berinvestasi, lu mau patungan join bisnis sama kita, lu bisa guys. Atau lu bisa beli sahamnya perusahaannya kita dengan passive income. Jadi ada program-programnya guys. Lu mau patungan misalnya ada rumah nih 200 juta, lu patungan 50 juta, 50 juta, 50 jutaan, atau apa yang lu pengen requestnya, yang lu ingin mengembangkan diri, lu ingin sukses di bagian investasi, lu bisa langsung DM di Miliarder Boy aja, nanti gue kasih nomor WA gue di situ guys. Oke, kalau gitu aja hari ini yang bisa gue sampaikan. Mungkin bisa kelanjutannya di part 2. Semoga lu gak bosan-bosan lihat gue. Semoga konten-konten ini bermanfaat buat lu ya guys. Thank you. See you.